Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah min yatil futuh wal munah wa rasul sallallahu alaihi wasallam tawbatan nasuna wa inakan mana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kama nasini Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu. اللهم اغفر لنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ونفعنا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع لرضا الله دار الآخرة ولإحياء الدين ولنفع المسلمين ولشكر على نعمة لك ولسيادة البدن ولشكر على جميع النعم ظاهر الباطن كما شكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكما شكر سيدنا أحمد بن محمد تجاني رضي الله عنه إيمانا واحتسابا وهدية له صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وخلف أحبابه من آل سيدنا سندنا لنا فراسنا الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وصحبه وذريته وخلف مقدم أحبابه ثم إلى رسول الله على هذه وإلى رسول الله على مسلمين من الفتي من رسول الله محمد بن أبي طالب ثم إلى رسول الله محمد بن أحمد بن سوسي ثم إلى رسول الله من إلى رسول الله محمد بن حسن بكاني ثم إلى رسول الله من إلى رسول الله محمد بن علي المالكي الهي وعلي بن عباس المالكي سيد إدريس العراقي سيد أحمد سكير سيد عبد الله ثم إلى روح ثم إلى سيد إبراهيم سيد حسن سيد ثم إلى أبي لقمان بن محمد الطيب محمد بن علي الطيب علي بن عبد الله الطيب سوري مفرائهم ثم إلى كي بدر مسبكي ثم إلى روح جميع مقدم طريقة تجاني وصولهم وفروعهم من الله يعين عليهم بركتهم وسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وشيخنا ومشايخكم ذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين الله تغشاهم برحمة ومغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وبعد الحمد لله. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Tidak dapat kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, yang mana kita ditakdirkan dilahirkan dari orang tua kita yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu nikmat yang mana nikmat tersebut tidak semua orang Allah berikan nikmat seperti ini, dan kita tumbuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenalkan dengan orang-orang yang dapat menuntun kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kita pada guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan nanti di yaumil qiyamah bersama dengan guru-guru kita, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab Faidul Rabbani enggak? Kitab manaqib. Al-Faqir ingin membahas bab pertama daripada kitab ini. Ya. Catatannya udah kelamaan nih. Mukaddimahnya udah di mana ya, enggak ketahuan. Langsung faslul awal aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang dikhususkan, sebagai orang menganut thariqah Tijani. Bahkan thariqah Tijani ini penganutnya pun orang-orang yang diteriaki oleh malaikat Jibril dengan kabar gembira. Malaikat Jibril di sini disebutkan wa qala wa anna sayyidana Jibril nazala baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan bahwasannya Sayyidina Jibril alaihi salam turun di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yunadi bi a'la sautihi fil jam'i, dan juga beliau memanggil dengan suara yang keras di dalam perkumpulan manusia. Yaqulu, dia berkata, hani'an 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 thumma hani'an liman akhadha tariqah at-tijaniyah. Beruntung dan beruntung, kabar gembira dan kabar gembira bagi siapapun manusia yang mengambil thariqah Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ini kabar datangnya dari malaikat Jibril alaihi salam. Alhamdulillah, kita termasuk orang yang beruntung. Dan juga akan tetapi kita ini sebagai orang yang mengikuti thariqah Tijani, jangan cuman
basyirah saja yang kita terima. Jangan cuma kabar-kabar tentang jaminan dan kabar-kabar gembira saja. Di balik itu juga ada ancaman bagi orang-orang yang mana orang-orang tersebut tahawun. Orang-orang tersebut meremehkan daripada persyaratan-persyaratan yang datang dari Rasulullah SAW kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ya. Di antaranya di sini disebutkan, jadi grogi kalau dekat. Nanti Iya. Di sini bab pertama menerangkan tentang al-faslul awal fi i'lamil ikhwan. Syekh Umar Al-Futi menerangkan di bab pertama ini memberitahukan kepada ikhwan annal ijabah an ahlillahi wa dzubbi anhum wa nasrahum ala man yantaqisuhum wa yurshidu wa yuridu shaynihim bil inkari alaihim wa ala man yantasib ilaihim wajibun ala kulli alimin mutadayyinin wa inna lahu fihi ajran 'azima wa annahu la yuraddu alaihim illa man arada Allah an yudfi'a nurahu wa yu'addima an-naf'a wa yu'addima an-naf'a bi ilmihi bi mu'allafatihi in kana min ahli ta'lif li su'i adabihi fa aqulu wa billahi ta'ala at-tawfiq wa huwal hadi bimannihi ila sawa'it tariq. Bab pertama ini menjelaskan tentang memberitahukan Syekh Umar Al-Futi kepada ikhwan sekalian bahwasannya ijabahan ahlillah menyambut ajakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu an, sebagaimana kita menyambut ajakan daripada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu an, wadhubbi anhum, dan juga memelihara hubungan antara kita dan juga kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani an ahlillah, memelihara hubungan baik antara kita dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nasarahum, dan juga membela mereka, membela ahlillah, membela mereka atas apa? Alaman yantaqisihim, atas siapapun orang yang mencari kekurangannya. Jadi kita ini sebagai ikhwan harus, kalau kita udah mengambil keputusan, kita menerima dengan baik, menyambut dengan baik, masuk kepada satu thariqah, itu berarti kita kan sudah menyambut ahlillah, sudah menyambut ajakan daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus kafah, totalitas masuk kepada thariqah ini, dan kita jangan malu-malu di hadapan siapapun, kayak apapun minoritasnya kita di hadapan orang-orang yang bukan Tijani, kita bangga karena guru kita adalah Sayyidul Auliya, guru kita wali yang patut paling dibanggakan oleh Allah Subhanahu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa nasrahum ini sangat penting, wa nasrahum ala man yantaqisihim, dan kita ini harus menolong aulianya Allah, bukan berarti aulia butuh pertolongan kita. Akan tetapi kadang-kadang kita menolongnya ala man yantaqisihim, terhadap orang-orang yang mencari kekurangan wali. Nah, orang-orang yang mencari kekurangan wali itu kadang-kadang dia nggak berani ketemu langsung, ketemunya sama siapa? Sama kita murid-muridnya, nyari kekurangannya. Kita harus menolong guru kita, bukan cuma guru kita. Siapapun walinya, kalau dicari kekurangannya, kalau kita memang mencintai wali, hukumnya mencintai wali dan memuliakan diwajibkan sama Syekh Ahmad untuk kita. Mencintai bukan berarti kita minta sanad atau minta berkah. Mencintai, akrimu hormata, a'azimu hormatal auliya, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Nah, kita harus membela sebisa kita. Dengan apa kita membelanya? Membantah argumen mereka yang mencari kekurangan daripada para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena kita sudah masuk ke lingkup aulianya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diterima, disambut, dan kita menyambut. Oleh karena itu kita harus menjaga kehormatan kita punya guru. Otomatis kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang mencari kekurangan kita punya guru, kita harus lawan. Kita harus adu argumen mereka, kita harus belain guru kita. Jangan kecil hati kita. Ya. Wa yuridu shaynihim bil inkar alaihim. Dan juga banyak orang yang pengen mencari menjelek-jelekan daripada ahlillah, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan mengingkari mereka, dengan mengingkari ajaran-ajaran mereka. Ini tepat banget sama Tijani. Karena thariqah Tijani ini mubutallan bil inkar. Ujiannya itu adalah diuji dengan diingkari oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini, naam. Ada magalahu Abuya. Abuya bilang, ini ulama yang mengatakan ini 500 tahun sebelum lahirnya Syekh Ahmad. Syekh Ahmad belum lahir 500 tahun
belum lahir itu, ini ulama ana lupa namanya, beliau bilang nanti akan ada thariqah akhir zaman yang dipimpin oleh Sayyidul Auliya, yang mana nanti pengikut-pengikutnya adalah mubtalan bil inkar, diuji dengan orang-orang yang ingkar terhadap yang diikutin. Ini ujian buat kita. Ini ujian karena kita berawal dari minoritas. Meskipun nanti diterangkan di Faidul Rabbani semua turuk akan menyatu kepada thariqah Tijani. Bahkan Al-Imamul Mahdi Muntadhar di sini disebutkan akan masuk kepada thariqah Tijani. Nah, maksud ana minta Faidul Rabbani ini, di sini ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan ini untuk mensabatkan kita, untuk menancapkan keyakinan kita kepada cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Syekh Ahmad. Ya. Enggak ketemu. Kemudian ini. Wa ala man yantasib ilaihim ala bil inkari alaihim, dengan ingkarnya orang-orang tersebut kepada wali-wali, wa ala man yantasib ilaihim, dan ingkarnya mereka terhadap siapapun yang mengikuti. Jadi kita ini diingkari. Kebanyakan ini Wahabiyun. Karena mereka, menurut mereka nggak ada aulia, itu nggak ada. Ini bid'ah. Menyalahkan ayat Allah. Ala inna Allah aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu ayat Allah. Nah, hadza hukmuhu wajibun. Wa ala man yantasib ilaihim wajibun. Wajib hukumnya. Bagi kita, apalagi udah penganut thariqah, wajib kita membela guru kita. Hukumnya wajibun ala kulli alimin. Hukumnya wajib bagi setiap orang yang punya ilmu pengetahuan, punya keyakinan. Mutadayyinin. Enggak semua orang alim beragama. Mutadayyinin di sini maksudnya betul-betul berpegang terhadap syariatnya Rasulullah SAW. Karena banyak orang alim yang akhirnya belenger. Ya. Wa anna lahu fihi ajran 'azima, dan katanya Allah, kata Syekh Umar Al-Futi, perlu inti ketahui di dalam hal tersebut, meskipun kayaknya sepele, kayaknya hanya sedikit berdebat, sedikit menyanggah atau mematahkan atau melemahkan daripada argumen orang yang memusuhi wali, itu di mata Allah sangat agung, sangat besar, dan pahalanya sangat hebat buat kita, ya katanya Syekh Umar Al-Futi. Wa annahu la yuraddu 'alaihim illa man aradallahu ay yudfi'a nurahu, dan perlu kita ketahui tidak akan menolak terhadap wali, la yuraddu 'alaihim, tidak akan menolak terhadap wali-walinya Allah, ahlillah, illa man, kecuali manusia, aradallahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki ayyutfi'a nurahu, untuk memadamkan cahaya iman yang ada pada orang-orang tersebut. Jadi orang-orang yang memusuhi aulianya Allah Subhanahu wa taala, itu nurnya sudah tidak ada, padam, sudah dipadamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'addiman naf'a bi ilmihi, dan orang-orang yang demikian itu ilmunya tidak akan membawa manfaat. Wa bi mu'allafatihi, bahkan dengan karangan-karangan kitabnya nggak bakalan bawa manfaat. In kana min ahli ta'lif, meskipun dia pengarang kitab sekalipun, tapi kalau dia nggak punya adab kepada walinya Allah, nggak bakalan Allah kasih manfaat daripada kitab karangan tersebut. Karena apa? Li su'i adabihi, karena buruknya adab orang tersebut kepada ahlillah. Sedangkan dalam hal ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa anna waradu man taraka wirdan min awradil masyayikh li ajli ad-dukhul. Di sini Syekh Ahmad Tijani berkata, wa qala radhiyallahu anhu man taraka wirdan min awradil masyayikh li ajli ad-dukhul fi tariqatina hadhihi al-muhammadiyyah al-ibrahimiyyah al-hanafiyyah. Barang siapa yang meninggalkan wiritannya, tujuan meninggalkannya untuk memasuki thariqah kami ini, thariqah Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, ammanahu Allah ta'ala fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan keamanan buat orang tersebut di dunia dan akhirat. Fala yasu'uhu syai'un abada, dia enggak bakalan bisa diganggu oleh apapun selama-lamanya. La minallah wa la minar rasul wa sallallahu alaihi wasallam wa la min syaikhihi. Tidak dari Allah dan tidak dari Rasulullah SAW dan tidak dari gurunya dia.
Kan ada kan ceritanya di zaman Syekh, bahkan sekalipun orang yang udah masuk thariqah lain, kemudian masuk thariqah Tijani, bahkan melalui Syekh Ahmad Tijani mungkin, akhirnya dia ngimpi, ini orang ketemu sama Rasulullah SAW, sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan sama, bukan sama mukaddam mursyidnya dia di thariqah lain, bukan, bahkan sama pendiri thariqahnya sendiri. Udah tahu ya ceritanya ya, jadi nggak usah diceritain. Hayyan kana aw mayyitan, hidup atau mati gurunya tersebut. Wa anna kullaman dakhala, nih yang perlu kita bahas. Wa anna kullaman dakhala fi zumratina wa kharaja minha ila ghairiha taradahu Allahu an hadratihi wa salabahu ma manahu min mahabbatina wa yamutu kafiran. Dan sesungguhnya barang siapa orangnya yang sudah pernah mengambil thariqah saya, akan tetapi kemudian dia keluar meninggalkan thariqah saya ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melempar, akan tarada, membuang orang tersebut dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memandang orang tersebut dengan mahabbahnya, dengan rahmatnya. Wasalabahu ma manahu, dan apa yang udah Allah kasih, janji-janji Allah, janji Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Syekh Ahmad Tijani kepada ikhwan, salab diambil lagi. Ma manahu min mahabbatina, daripada cinta saya, kata Allah. Yang mana dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala, dapat cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta Syekh Ahmad, enggak jadi lagi. Wa yamutu kafiran, dan wafat dalam keadaan wal iyad billahi min dzalika min makrillah, wala yaflahu abada, enggak bakalan dia bahagia selama-lamanya. Wala yanfa'uhu waliyun minal awliya'i kainan ma kana, dan dia mau lari ke wali yang mana aja enggak bakalan bisa ngasih dia kebahagiaan. Dia mau lari ke wali yang mana aja enggak bakalan. Ini jangan lagi dari luar, dari habaib aja begitu. Habaib ada udah masuk Tijani, akhirnya nggak ngamalin lagi. Awalnya kayaknya kayak berkah luar biasa sampai punya pesantren, bubar pesantrennya sekarang. Wahada biwa'din shadiq minhu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Ini janji yang sangat benar dari Rasulullah SAW kepada kami, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Berkata Syekh Ahmad Rasulullah SAW kepada saya, ya Ahmad, ya Sayyidi Ahmad radhiyallahu an, inna man sabbaka walam yatub la yamutu illa kafiran wa in hajja wa in jahada. Wahai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, siapapun orang yang berani mencaci maki engkau, katanya Rasulullah SAW, dia akan wafat dalam keadaan kafir, meskipun dia orang udah pernah pergi haji, atau itu orang sudah pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, Syekh Ahmad matur lahu pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, innal arifa billah, sesungguhnya wali Allah, salah satu wali Allah, Sayyidi Abdurrahman Asyami, Syekh Abdurrahman Syami Dzakara, pernah menerangkan, ini wali yang menerangkan, annal hajja la yamutu ala su'il khatimah, sesungguhnya orang yang pernah pergi haji mabrur tidak akan wafat dalam keadaan su'il khatimah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wa galali Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengulangi Sayyidul Wujud berkata kepada saya, ya Ahmad, man sabbaka walam yatub mata kafiran walau hajja wa jahad. Ya Ahmad, kullu man sa'a fi halakika fa ana ghadbanun alaih. Walam tuktab lahu salatuhu walam tanfa'uh. Ya Ahmad, kullu ma amlaita fa anta mutarajjimun anni. Wa ya Ahmad, anta habibi wa kullu man ahabbaka habibi. Anta minal aminina wa kullu man ahabbaka minal aminin. Wa fuqara'uka fuqara'i wa talamiduka talamidi wa ashabuka ashabi. Jadi teruskan, ya Ahmad, diulangi lagi, siapapun orangnya yang mana orang tersebut dia berani mencaci maki engkau dan dia tidak mau bertobat, meninggal sampai meninggalnya kafir. Meskipun dia haji ataupun dia udah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Ahmad, kullu man sa'a fi halakika fa ana ghadbanun alaih. Ini kuncinya. Karena ada murka Rasul di situ. Kita tahu sendiri Rasulullah SAW di dalam hayatnya tidak pernah marah. Ini saking cintanya Rasul kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani. Ada satu riwayat Rasulullah SAW di dalam hayatnya ingin menggambarkan aja nih tentang bagaimana sabarnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah pergi suatu ketika dikawal sama ajudannya, mau pergi ke rumahnya, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di perjalanan ketemu orang-orang ramai kerumunan di situ. Ketemu orang kerumunan di situ, Rasulullah SAW berhenti karena di situ kumpul orang Muslim ada di situ, orang Yahudi ada dan orang kafir ada, bahkan Muslim munafik juga ada, orang Islam yang munafik ada. Rasul turun dari kendaraannya ceramah.
memberikan ceramah kepada semua yang ada di situ agar supaya termasuk di antara luar biasanya hebahnya Rasulullah SAW itu setiap beliau berbicara meskipun orang lagi ramai kayak bagaimana orang pada diam semua nih, terkesima orang dengan suaranya Rasulullah SAW. Semuanya akhirnya diam dengerin Rasulullah SAW. Rasul ceramah mengajak orang-orang untuk masuk Islam, yang belum Islam, mengajak orang untuk memperhatikan Islam yang sudah masuk Islam. Ayo ati Allah, taatlah kalian kepada Allah. Dasar, ceramahnya dasar. Yang aneh di sini yang menyanggah ceramahnya Rasul bukannya orang kafir atau munafik atau Yahudi, malah orang Islamnya sendiri. Ada Abdullah bin Ubay, ini minal munafikil Madinah, orang munafiknya Madinah. Dia bilang, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, ente nggak punya ceramah yang lebih baik dari ini? Kurang lebih ya. Ini Anda baca di Al-Wafa kalau nggak salah. Ente datang kita nggak undang ke sini, tahu-tahu ente ceramah. Buat ceramahnya emang nggak ada yang lebih bagus. Mendingan ente stop ceramah ente. Nanti kalau ada di antara kami yang datang ke tempat ente, minta diceramahin, baru ente ceramah. Ini kan nggak ada yang minta ente ceramah. Itu malah dijawab sama yang lain. Bahkan yang lain itu ada yang bukan orang Islam. Diam ente Ubay. Ya benar Ubay ente diam. Kita lagi dengerin, kita senang kok dengan beliau. Ubay nggak nerima nih. Ditegur kayak gitu sama orang Yahudi nggak terima. Orang Arab kan nggak boleh ditegur. Debat sampai ribut. Sampai ribut, orang ini rame ribut. Akhirnya kata Rasulullah, sudah. Kalau memang gara-gara aneh ente pada ribut, anda terusin perjalanan aneh aja. Pergi Rasulullah SAW akhirnya. Diam mereka udah akhirnya. Setelah Rasulullah SAW pergi sampai ke rumahnya Sa'ad, ternyata Sa'ad tahu kejadian itu. Tanya Rasul, Sa'ad ente tahu gak tadi? Naam ya Rasulullah SAW, tapi tolong kau maafkan mereka. Engkau maafkan Ibnu Ubay ini. Karena aneh udah dengar kabar orang-orang pinggir pantai nanti malam kalau dia nggak dimaafin sama engkau mau ngerampok rumahnya Abdullah bin Ubay karena marah kepada engkau. Orang pesisir ini belum tentu orang Islam, cuman dia nggak demen ngelihat orang berakhlak dimentahin kayak begitu. Kalau dia orang Islam kagak bakalan kali dia mau ngerampok. Kecuali kalau engkau ngasih tahu kalau engkau memaafkan. Kata Rasulullah SAW, bilangin, Anda udah maafin. Anda udah maafin. Nggak cukup sampai di sini kesabaran Rasulullah SAW. Sampai berapa tahun kemudian wafatlah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay wafat. Wafat Abdullah bin Ubay, Rasulullah SAW diundang untuk ikut menyolatinya. Datang Rasulullah SAW. Hadir Rasulullah SAW, mau hadir ngikut sholatin. Ditegur sama Sayyidina Umar. Ya Rasulullah SAW, ingatkah engkau yang mau kita sholatin di siapa? Dia yang tukang ngatain engkau, tukang mencemooh engkau. Masuk Islam kayaknya cuma mau ngejatuhin engkau. Dan lain sebagainya kelemahan-kelemahannya Abdullah bin Ubay. Rasul cuma tersenyum. Diingetin lagi, sampai 3 kali diingetin sama Rasulullah SAW. Enggak, jawab Rasulullah SAW, ya Umar, jangan ente halangin aneh. Ente kan tahu aneh ini orang pilihan. Dan aneh bebas memilih apa yang aneh lakukan, kata Rasulullah SAW. Meskipun aneh tahu, ini yang luar biasa dari kalimat Rasulullah SAW. Meskipun saya tahu, Allah sudah memberikan wahyu kepada saya, kalau orang-orang yang demikian ini, meskipun saya minta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali, dalam artian meskipun aneh sholat, buat dia sampai 70 kali sholat, gak bakalan dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bakalan dia jadi masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan aneh boleh milih untuk aneh nyolatin dia, untuk akhlak, untuk menunjukkan aneh udah maafin dia, begitu akhlaknya Rasulullah SAW. Padahal tetap nggak dimaafin ya Tetap, sama Allah. iya. Kata Rasulullah, meskipun anda tahu udah turun wahyu, kalau ya Muhammad meskipun ente mau minta ampun pada saya 70 kali buat orang kayak begini, nggak bakalan dimaafin. Tapi di akhirnya nih kalimat yang luar biasa dari Rasulullah. Dan perlu ente tahu ya Umar, seandainya Allah kasih tahu aneh bahwasanya jumlah yang lebih daripada 70 kali istighfar atau sholat aneh untuk dia, ada manfaatnya untuk dia, aneh bakalan lakukan itu untuk dia. Jadi seandainya Rasulullah SAW umpamanya sholat buat dia sampai 70 kali lebih dari Allah, ada batasan agar supaya Abdullah bin Ubay ini dapat ampunan dari Allah, dikerjakan sama Rasulullah SAW. Ini batasan sabarnya Rasulullah SAW. Syuf, paham ya maksudnya? Bahkan kepada orang yang dalam hidupnya selalu hasut sama dia rela umpamanya sholat jenazahnya berapapun, seandainya itu dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu terakhir kali Rasul nyolatin orang munafik, itu terakhir kali, karena setelah itu ada turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memperingatkan Rasulullah SAW nggak boleh nyolatin orang kafir dan orang-orang yang munafik.
Nah, kenapa kok kita ini mendapatkan keistimewaan yang luar biasa? Dan orang yang memusuhi Syekh Ahmad kenapa kok mendapat laknat yang luar biasa? Karena di sini Rasul marah. Iya. Dan Allah ini jarang melihat Rasulullah SAW marah. Ini hadis. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ahmad, man sa'a fi halakika fa ana ghadbanun alaik." Siapapun orang yang hidupnya dia pengen ngerusak ente, ana marah sama dia. Kenapa kok diijabah? Kenapa kok begitu belangsaknya itu orang sampai harus wafat dalam keadaan kafir? Karena saking cintanya Rasulullah SAW kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Lam tuktab salatuh walam tanfa'uh. Bahkan salatnya enggak dicatat. Nggak bisa ngasih manfaat buat orang tersebut. Makanya kita kalau kira-kira orang itu awam dan belum siap mendengar apa itu Tijani, nggak usah kasih tahu dulu. Jadi syiar Tijani ini nggak perlu langsung gitu. Ditadrij, bertahap. Tahapan awal kita syiar itu kasih tahu aja dulu sholawat fatih. Kasih sholawat fatih. Jadi nyebarin gitu. Jangan ajarin Tijani. Nanti akhirnya orang suudon berani suudon sama Syekh Ahmad, dia sholatnya nggak ada manfaatnya. Sholatnya nggak ada manfaatnya. Kenapa bisa demikian hebatnya? Karena Rasul yang marah. Karena Rasulullah SAW yang marah. I'lam, ketahuilah, anna maqsuduna al-a'zam fi ta'lifi hadzal kitab al-mubarak al-dhubbu. Al-dhubbu an iradi awliya'illahi wa man intasaba ilaihim mimman arada Allahu is'adahum warraddu ala man yunkiru alaihim mimman arada Allahu syaqawatahum wa taradahum wa ab'adahum li'anna Allah qad amarana bidzalika wa amarana bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hada ayatul Quran. Wa la mu'awanata 'alat taqwa a'zamu min nasril ulama'ir 'arifina billah. Li'anna man nasarahum faqad nasarallah wa man nasarallah yansuruh. Wa man khadalahum faqad khana Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadza qala ba'dul fudala min ahli Allah ta'ala man lam yuridil 'alim al-maqbula bil haqqi khana Allah wa rasulahu. إذ نصره من نصره تعالى وخذله يشوش الجهالة. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, katanya Syekh Umar Al-Futi, anna maqsuduna al-a'zam fi ta'lifi hadzal kitab, tujuan saya mengarang kitab ini, kata Syekh Umar Al-Futi, adz-dzubbu an i'radi awliya'illahi, mendukung orang-orang yang mau untuk berpaling, untuk menyerahkan dirinya kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyerahkan dirinya agar supaya mau jadi orang-orang ahlillah, memberikan kabar gembira, memberikan motivasi kepada orang kalau agar supaya dia mau menjadi orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memelihara dan melindungi kepada siapa? Waman intasaba ilaihim, dan orang-orang memberikan motivasi. Tujuannya ini, kitab ini memberikan motivasi biar orang mau jadi wali, begitu maksudnya. Dan memberikan motivasi terhadap orang-orang yang muntasib ilaihim, menisbatkan dirinya kepada wali, membesarkan hati orang yang tasib ilaih. Kita kan menisbatkan diri kita kepada wali. Nah, buat ngedein hati kita, tujuan dikarangin kitab ini. Ngasih motivasi kalau kita ini benar, nguatin hati kita. Mimman aradallahu, mimman, orang-orang yang muntasib ilaihim, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada wali itu adalah orang-orang aradallahu, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala is'adahum, saadahnya dia, kebahagiaannya dia di dunia dan di akhirat. Waraddu, dan untuk menolak, tujuan kitab ini adalah untuk menolak alaman terhadap siapapun manusianya, yunkiru alaihim, yang mengingkari daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini buat nolak, buat ngejawab orang-orang yang ingkar kepada wali. Kitab ini tujuannya. Mimman aradallahu syaqawatahum, dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang celaka dunia akhirat, wa iyadzubillah. Wa taradahum, dan orang-orang yang dibuang oleh Allah, wa ab'adahum, yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Li'anna Allah qad amarana bidzalika, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita umat manusia untuk melakukan hal tersebut. Melakukan hal apa? Menjadi orang soleh atau mencintai orang yang soleh. Menisbatkan diri kita kepada orang yang soleh, ahlillah. Berusaha menjadi orang soleh, kalau kagak bisa ikutin jalannya orang yang soleh, dan gantungkan diri kita kepada orang yang soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar gembira. Kenapa ya? Karena kita ini kalau di tempat kita masing-masing kita sangat minoritas. Iya. Kita sangat minoritas. Jadi tujuan Umar Al-Futi gedein hati kita ente nih. Meskipun di mata manusia, Habib Jindan kemarin di Al-Hawi dia cerita, manusia itu
Mulianya manusia itu bukan di mata manusia. Mulianya manusia itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi yang penting dalam hidup kita ini berusaha mencari kemuliaan dari Allah, bukan kemuliaan dari manusia. Dengan apa? Dan tidak ada sesuatu yang bikin seseorang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wiridkan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Jindan cerita di dalam kitab Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukhari disebutkan bahwasanya suatu ketika ada seorang ibu nyusuin bayi. Ibu nyusuin bayi yang masih bayi, belum bisa bicara, belum umur 6 bulan mungkin. Kemudian ketika ibu itu lagi nyusuin anaknya itu, ada kerumunan orang lagi mukulin seseorang yang dituduh pencuri. Dituduh pencuri dan juga dituduh penipu. Dipukulin ini orang sampai ini ibu ngeliatin ngenes dan nengok ke anaknya. Anak lakinya dilihat, didoa, ya Allah, jangan engkau jadikan anak saya seperti orang tersebut. Jangan engkau jadikan anak saya seperti orang tersebut. Ini anak yang lagi nyusu, melepaskan susuannya, ngangkat kepalanya, ya Rabb, jadikan saya seperti dia, kata Tuhan. Ya Allah, jadikan saya seperti itu orang yang lagi dipukulin. Habis itu langsung nyusul lagi. Ini ibu pertengahan dia bingung, ini saya beneran kenyataan apa bohongan? Masih belum begitu nerima dia. Kejadian yang sesaat begitu tuh masih belum begitu ditangkap sama dia. Selang berapa lama kemudian itu orang udah kagak ada, lewat pejabat. Lewat pejabat dengan pengawalan ketat. Dikawal dengan kendaraan hebat, bajunya wibawanya luar biasa. Melihat itu pejabat yang dihormatin sama orang yang ada di sekitar, doa nih ibu, ya Allah, tolong jadikan anak saya seperti dia. Dicopot lagi susuannya, dia berkata, ya Allah, jangan jadikan anak kayak dia. Rabbi la taj'alni mislah, jangan jadikan anak kayak itu orang. Berarti jelas benar tadi dia ngomong nih anak. Kaget kan ibu, ini anak bisa ngomong tahu-tahu masih orok. Dan ngomongin nyeleneh lagi, doanya dua-duanya ngelawan doa orang tuanya. Diprotes nih anak, "Mak, inti maunya apa?" Kurang lebih dah nih ya, inti ceritanya yang penting begitu dan inti paham, antum paham. Inti maunya apa? Inti ane doain yang baik, inti kagak mau, ane doain biar inti terlindung dari yang kagak baik, inti malah minta. Kata itu anak apa? Ya ibu, kemuliaan itu bukan kemuliaan yang ada di mata manusia. Kemuliaan itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil ngelihat, itu yang tadi yang dipukulin orang, yang dibilang pencuri, itu orang yang lagi dicintain sama Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi diuji sama Allah Subhanahu, dan dia bukan pencuri. Dia bukan penipu. Semuanya itu fitnah. Semua itu skenario ceritanya Allah Subhanahu wa taala demi untuk memuliakan itu orang. Dan itu orang di mata Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tadi, yang di mata ibu dia adalah mulia, orang sekitarnya hormat, itu orang sekitarnya ngawali, itu semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mendapatkan jabatan itu pun dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengen anaknya jadi orang yang mulia di sisi Allah, apa yang mulia di sisi manusia? Jadi kemuliaan, meskipun kita ini kadang-kadang dianggap bagaimanapun, yakinilah, kita ini yakin. In lam tak taget, lam tantafi. Dalam bertariqah, kalau nggak yakin, percuma. Yakinilah Rasulullah SAW itu senang. Bukan karena amal kita, karena Syekh Ahmad memilih kita. Karena Syekh Ahmad memilih kita. Alhamdulillah. Wa qala ya Ahmad kullu ma amlaita fa anta mutarjim anni. Semua yang kau sampaikan itu kau menerjemahkan dari saya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna Allah qad amarna bidzalika wa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah merintahkan kepada kita untuk hal tersebut. Untuk hal apa? Berusaha jadi orang soleh atau setidak-tidaknya berusaha mengikuti jalannya orang yang soleh. Dan Rasul juga sudah banyak memerintahkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Saling tolong menolong atas kebaikan, atas perbuatan baik, dan contohnya saling tolong menolong atas kebaikan ini berusaha ngumpulin orang untuk ngaji dan mengingatkan orang agar bertakwa. Orang mau bikin maksiat digagalkan. Itu namanya muawanatu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong atas kebaikan dan takwa. Dan di sini disebutkan wala muawanatah, katanya Syekh Umar Al-Futi,
ayatnya udah selesai. Dan tidaklah saling tolong menolong tersebut ada takwa atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, a'zamu, yang lebih agung, yang lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, min nasril ulama il arifina billah, ketimbang daripada kita membantu, menolong, menjaga daripada kehebatan, kemuliaan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih hebat, muawanah yang lebih hebat daripada kita menjaga kehormatan, menolong wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita nolongin Syekh Ahmad? Bagaimana cara kita nolongin Syekh Ahmad? Membela Syekh Ahmad dengan apa? Menjaga toregoh kita, menjaga adab-adabnya. Iya. Di antaranya juga menjaga apa namanya? Di antaranya ya, hal yang bikin Syekh Ahmad malu itu apa? Tahu nggak? Tidak hadir di ini. Watifah. Wajib di absen sama Rasulullah. Iya. Setiap orang watifah ini kan di Zawiyah nih. Udah ada daftar absennya nih. Tiap orang daftar watifah yang rutin, yang dekat di sini ditanya, si fulan mana? Rasulullah nanya sama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad nunduk, nggak berani jawab. Mau dibilang ada halangan, takut bohong. Itu namanya kan kita bukan muawanah, bukan nasrul ulama, bukan nasrul aulia, bukan nolongin Syekh Ahmad kan. Malah bikin malu, benar nggak kira-kira? Nah sekarang kita koreksi diri kita ya. Kita ini banyakkan bikin Syekh Ahmad ketolong apa Nah, anak berdua ini termasuk menghidupkan itu juga. Iya. Dua kan apa kemarin nih. Nah, Si Pian misalnya jarang datang. nah, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang Harim juga suka gak cocok tuh. Suka dia mau kalau nggak ngantuk nggak apa-apa ya potong gitu. Aha. Suka ngantuk dia jalan duluan tuh. Nggak mau bareng sama anak, gimana tuh hukumnya? Antum punya, Kasih tahu. itu kan gembalaan antum. Iya udah harus tahu harus Tanggung panggil. jawab antum. Gimana caranya kalau siap bersiasat? Iya. Pakai siasat. Ngomongnya tuh waktu-waktu lagi kira-kira enak begitu. Harim tuh paling enak dirayu. Betul nggak dengar? Tapi jarang udah nggak sih udah nggak. Awal-awal tuh. Proses, semua pakai proses. Tapi karena masih kadang-kadang kalau lagi kaplengnya, ngerti nggak kapleng? Dia main jalan sendiri aja. Tunggu apa sebentar sih? Antum tanya, kenapa ya kok nggak mau bareng? Apa ada yang kurang dari wirid bareng? Pengen tidur dia, pengen tidur duluan gitu. Jadi anak kan yang kerjaan nih, gitu. Belum tanggung kan, misalnya tanggung. Dia, udah dulu gitu kan. Bentar gitu kan. Udah dia jalan duluan tidur. Sendirian ya. Itu gimana tuh komentar? Antum tinggalin aja kerjaan dulu. Oh, iya. Kerjaan sih nggak selesai. Sebetulnya ya kalau dicari kerjaan ada aja kita ya. Mungkin Apalagi kita antum sapa sibuk. dikit aja coba. Nah, iya begitu. Itu Kan bener 5 katanya menit, nyari 5 kita menit. apa? Hadas itu apa kan katanya? Oh iya. Lalai. Hadas kecil itu adalah ma yuaddi ila ghaflatillah, sesuatu yang bikin kita lalai dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wirid buat kita panggilan. Iya. Tar dulu enggak punya wudu berarti antum mungkin. Iya, Kita punya wudu aja mungkin bagaimana dah. Kan iya kalau saya kan itu kayak maksudnya ya bukan saya memang harus gitu kan adabnya. Enggak, di situ antum dalam artian begini, setiap ada masalah tuh kalau sekiranya bisa diselesaikan dengan kita sendiri, berusaha aja. Ini kan bisa diselesaikan dengan antum. Iya. Yaitu antumnya ngalah gitu, ngalahin kerjaan untuk dia. Kecuali kalau udah nggak bisa diselesaikan, perlu penyelesaian dua-duanya baru antum pikirkan. Kalau ini kan bisa sebetulnya kan, ilatnya ya tinggalin aja dulu kerjaan. Nah sama ini Bim, kadang-kadang anak pengennya malam gitu. Ntar dia maunya pagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ikutin aja. Dia, nggak apa-apa. Oh iya, mau dia mulu. Ikutin nggak apa-apa. Iya, dia memang satu jalan untuk sekarang nih saya begitu. Ngikutin mestinya daripada anda sendirian. Iya benar, harus. Ya Allah taat, anda doa banget biar hari mana masuk Tijani, biar ada temennya. Kayak antum ini udah enak banget. Tapi setan masih goda aja. Iya masih goda aja. Yang udah serume aja masih digoda dari berjamaah, masih bikin Syekh Ahmad malu kan? Mana yang satunya? Kan begitu. A'zamu min nasrul ulama. Tidak ada muawanah yang lebih hebat di sisi Allah daripada bantuan. Nah, kalau anak pas di luar negeri wajibahnya, dia nggak mau tuh kalau anak udah tahu udah wadipa dia nggak mau tuh. Ayo kan temenin, nggak sendiri aja kata dia aja. Mungkin dia takut antum terpaksa. Enggak Saking dia sebenarnya sayang saya udah bilang dari awal waktu di Puerto Rico, meskipun mau berdua 2 kali saya atau keberapa kalinya nggak apa-apa saya temenin, nggak mau dia. antum bilang tuh, anda senang nemenin. Saya emang kadang-kadang hari-hari itu kadang-kadang ada karakter sedikit.
Enggak bener. belum wajibah gitu. Enggak, dia udah tahu. Orang udah ketemu antum dia tahu. Udah pasti udah wadifah. Dan dia tuh pasti di jalan duluan udah. Jadi nggak nungguin anak ulang wadifah, enggak, atau Dia subuh dulu. enggak. Dia udah pasti. Saya tanya kan subuhnya, udah wadifah belum? Udah semalam kata dia. Ya, kenapa nggak sekarang sih bilang kan jamaah. Susah emang, tapi perlu ada Kuat usaha. kata dia. Apa tuh yang nungguin kata dia gitu. Bilang Perlu gitu ada kan. usaha dari antum. Iya emang iya sih. Yang perempuan gitu. Kalau kayak gitu udah gugurin yang wajib berwajibah belum? Udah. Kan itu nggak wajibah tapi ada iwan di sampingnya. Dan dia nggak wajibah sama iwannya masih ada waktu Iya sampai nggak asar. jamaahnya bukan sedih. Dia namanya ini. Hukum hari mana tuh bagaimana tuh? diulang lagi. Kalau udah gugur wajibnya gugur tetap. Cumannya Ya itu nggak membela. tidak afdoliyahnya, dia tidak memperhatikan wajibnya berjamaah. Gugurnya udah wajib. Wajibnya udah gugur. Menurut analisa pahamnya nih, in amkana itu kalau memungkinkan itu pakai zone. Masih ada waktu untuk Nah, sampai alangkah asar. bagusnya kalau odipah lagi untuk berjamaah. Tapi kan ya kita nggak boleh maksain kehendak kita kepada orang. Emang pelan-pelan emang. Hari mana itu emang pelan-pelan. Kalau soal-soal begitu dia kadang suka semua. Iya. Oh, bakal apa mirip Dia udah jaga udah bagus Iya, betulnya. Tapi alhamdulillah sih. pelan-pelan, Iya. untuk menjaga pelan-pelan. Kemarin aja baru anak bilangin itu. Wirid begini dah. Kan hukumnya wirid kan sama juga sholat kan dia. Kelihatan di tangannya. Baru ada Pak Arifin waktu itu. Saya baru ngeh juga. Deh, itu gitu sih bilang. Batal itu nggak setangannya kelihatan sih bilang. Baru dia udah, sekarang udah rapian dikit. Kan emang nggak boleh kalau nggak salah pernah denger kan. Sama seperti sholat hukumnya kan. Iya. Hukum menjaga apa? Aurat. Auratnya, aurat perempuan. Hmm. Bener nggak? Iya. Kalau nggak salah nanti anda lihat lagi deh. Sekarang sih udah enggak deh. Udah. Pas udah tegur. Boleh Tapi lah. itu pun ngelawan, Bib. Ditegur juga. Apa sih? Begitu. Mungkin karena depan kita makanya dia ngelawan. Dia orang dibilang. Nah itu ada kalimat orang bijak ulama. Inti kalau mau negur orang, jangan Belakang. di depan Oh. orang, karena itu nggak menjadikan maslahat untuk dia. Nggak jadikan maslahat. Karena setiap manusia itu punya ego dan setiap manusia itu ya kecuali Rasulullah SAW ini udah nggak ada wasik banget. Iya deh. Ya itu ya betul. Pelan-pelan. Iya. Itu pelajaran juga buat aneh. Kita negur orang memang nggak boleh depan orang. Kecuali kalau memang mau depan orang pakai apa namanya kinayah aja. Dan kalimatnya Singgungan. itu nakirah, singgungan yang sifatnya umum begitu. Kalau kita takyin kan kita tujukan kepada seseorang ente jangan begini itu nggak jadi masalah. Sangat sedikit kemungkinannya jadi baiknya untuk dia enggak. Kalau hari mana? Kali kalau berdua. Udah kebiasaan sih begitu. Udah ceplos aja. Nah, begitu dah. Tapi antum ini udah satu tahap dapat nikmat dari lebih dari kita semuanya. Karena harim antum udah ikhwan. Amin amin. Harim antum ikhwan, kita semuanya belum, masih nyari ke sana kemari jadinya untuk wirid ya kan. Betulnya. Itu meskipun nggak dapat teman di mana-mana udah berdua aja begitu. Nggak apa-apa tuh ya. Apa? Tergolong ikhwan juga kan dia walaupun. Oh iya. Kayak enak Dulu aneh saat waktu aneh belum kenal ikhwan di Jakarta habis nikah tuh aneh matur sama Abu Yabib, aneh kalau helalah kan dulu aneh belum tahu kalau wadifah wajib berjamaah. Oh. Aneh tahunya helalah. Aneh matur ke Abu Yabib, aneh kalau helalah itu sama istri. Sementara yang aneh tahu kan kalau sama belum ikhwan sama muhibin nggak terhitung berjamaah. Gimana Beb hukumnya? Nggak apa-apa ya. Tapi Jawharatul Kamalnya jangan gitu doang pesannya beliau. Harim tuh. Iya, Jawharatul Kamalnya harim jangan kasih ngikutin. Gitu beliau. Jadi kalau ngikutin aturannya Buya tuh ngasih kemudahan terus. Gampang ya. Ngasih Maksudnya, gampang iya, terus, nggak nanti bisa. akan ada tahapnya. Akan ada tahapnya kita sadar sendiri dan membawa kegiatan kita kepada yang lebih khusus lagi ya. Ya mudah-mudahan Amin amin. apa yang kita dengar dan kita baca itu termasuk ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala Amin. melalui dari Rasulullah SAW, dari Syekh Ahmad Tijani untuk membawa kita kepada orang yang lebih dekat lagi, kepada orang yang udah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bulat kafah termasuk orang yang udah masuk Tijani keseluruhannya
Dan mudah-mudahan kita diaku oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Tijani radhiyallahu anhu sebagai ikhwannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirna fi zumrati Abil Faid Tijani wa amidna bi madadi khatmil awliya al-kitmani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ma'alim wa la ma'alim wa zinata ma'alim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا معلم ولا معلم زينة معلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا معلم ولا معلم زينة معلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من جاره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.